Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlinda Yunistiawati dengan NIM 20464127SV18446 ingin mempresentasikan tentang informasi sebaran PAUD di Kapanewon Mayudan. Ini merupakan produk dari WebGIS yang telah dibuat. Materi pembahasan dari WebGIS ini yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat produk, deskripsi produk, data, sumber data, dan cara perolehan data, database, manfaat WebGIS yang dibuat, dan roadmap. Latar belakang dari pembuatan WebGIS ini yaitu perkembangan dunia pendidikan diperhatikan dari mulai tingkat rendah sampai dengan tingkat tertinggi. Informasi sekolah PAUD diperlukan untuk memberikan informasi lokasi serta sebaran sekolahnya. Selain itu, banyak orang tua di pedesaan yang jauh dari kota tidak mengikutkan sekolah PAUD kepada anaknya dari kecil dengan alasan kurangnya informasi tentang persebaran. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi ini ditujukan kepada orang tua untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang persebaran PAUD yang ada pada Kapanewon Mayudan. Tujuan dan manfaat produk. Tujuan dari pembuatan WebGIS informasi sebaran PAUD di Kapanewon Mayudan yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal PAUD di sekitarnya maupun PAUD yang lain yang ada di Kapanewon Mayudan. Isi dari WebGIS tersebut diantaranya terdapat nama lembaga, alamat, foto, akreditasi, dan fasilitas yang dimiliki. Manfaat dari pembuatan produk WebGIS ini yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang persebaran PAUD yang ada pada Kapanewon Mayudan. Deskripsi produk. Informasi sebaran PAUD di Kapanewon Mayudan merupakan informasi berbasis WebGIS yang berisi tentang lokasi pendidikan anak usia dini yang tersebar di Kapanewon Mayudan. Informasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk web yang dapat diakses oleh pengguna. WebGIS dibikin menarik dan mudah dipahami. Selain itu, WebGIS yang dibuat juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh data dan menggunakan data tersebut untuk pengolahan data yang lain. Hal tersebut dikarenakan dalam aplikasi WebGIS yang dibuat tersedia akses untuk memperoleh data yang digunakan. Data, sumber data, dan cara perolehan. Data yang digunakan berupa nama lembaga, alamat, koordinat lokasi, foto, dan informasi yang dimiliki. Sumber data dari Google Maps untuk pengambilan koordinat. Kemudian perolehan datanya diperoleh dari pengambilan koordinat di Google Maps dan daftar PAUD yang diperoleh dari lembaga PAUD di sekitar rumah dan juga memanfaatkan internet. Software yang digunakan yaitu PostgreSQL, PostGIS, MySQL, Google Maps, SAM, dan ArcGIS Online. Untuk database yang digunakan yaitu menggunakan database yang ada dalam PHPMyAdmin, kemudian berisi tentang user ID, name user, username, password, alamat user, foto user, blokir, dan admin ID. Manfaat dari pembuatan WebGIS yaitu mempermudah dalam melakukan publikasi PAUD yang terdapat di Kapanewon Mayudan, mengenalkan PAUD yang ada di Kapanewon Mayudan agar lebih dikenal oleh Kapanewon lain, kemudian memudahkan masyarakat dalam menemukan dan memilih PAUD untuk anaknya. Langkah pembuatannya yaitu yang pertama merancang database, yang kedua layout, yang ketiga merancang registrasi, yang keempat membuat keamanan sistem, yang kelima upload data PAUD. Yang keenam menambahkan lokasi PAUD, yang ketujuh menampilkan data lokasi, yang kedelapan membuat galeri fasilitas, yang kesembilan membuat hapus data, dan kesepuluh membuat pencarian PAUD. Hasil tampilan produknya kurang lebih seperti ini dan akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk pembuatan WebGIS-nya menggunakan Microsoft Visual Studio Code yang menggunakan tipe PHP. Kemudian untuk di sini dalam hit itu terdapat title PAUD Mayudan yang berhubungan ketika di run akan masuk ke tampilan paling atas. Kemudian untuk mapit yang digunakan itu ada 3 mapit. Nah, ini template-nya sebenarnya menggunakan Bootstrap yang diperoleh dari web. Kemudian untuk mengatur dari background itu
terdapat di body, menggunakan navbar expand. Kemudian untuk pembuatan button yang berada di barnya itu menggunakan navbar nav. Kemudian ini button yang ada itu data, map collection, dan data. Nah, di sini ada link tautan kepada Google Drive untuk memasukkan data dan juga untuk menambahkan data. Selain itu, dalam map collection juga terdapat sebaran paut mayudan.php ini merupakan contoh dari penggunaan data tersebut. Kemudian di sini terdapat judul, yaitu sebaran paut mayudan. Dilanjutkan dengan pengaturan dari kelas-kelas yang ada. Nah, yang pertama ini pembuatan kelas dari shapefile batas administrasi, kemudian ini merupakan deskripsi dari shapefile batas administrasi, dan untuk mendapatkan shapefile juga terdapat button yang ada yaitu batas desa Mayudan, batas kecamatan, dan shapefile kabupaten. Nah, ini merupakan akses ke Google Drive untuk memperoleh data tersebut, data yang digunakan untuk dapat diolah lebih lanjut. Selain itu, di sini juga terdapat contoh penggunaan datanya, juga tertautkan pada Google Drive karena di sini sudah terdapat file HTML-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu kelompok shapefile jalan. Nah, ini merupakan deskripsi dari shapefile jalan, kemudian kurang lebih sama, karena di sini terdapat buttonnya Jalan Mayudan, dan ini Jalan Sleman. Kemudian untuk button yang lain yaitu contoh penggunaan datanya. Semua itu tertaut pada Google Drive, karena di Google Drive tersebut sudah tersedia semua datanya. Kemudian kelas yang selanjutnya yaitu shapefile.paut. Nah, di sini button yang ada hanya dua, yaitu titik paut Mayudan dan contoh penggunaan datanya. Kemudian ditambahkan pembuatan chart, yaitu untuk mempermudah dalam memperoleh datanya. Nah, di sini di dalam chart tersebut terdapat title atau judul titik paut Mayudan dan data berupa deskripsi singkat. Kemudian terdapat juga button download yang langsung mengarah ke Google Drive. Hal itu juga dibuat pada jaringan jalan dan juga batas administrasi. Kemudian dibuat footer, yaitu informasi pribadi pada bagian paling bawah dari WebGIS. Kemudian untuk pengaturan dari petanya, peta yang dibuat yaitu Mapit 1, terus kemudian set view, menggunakan set view lokasi dan dengan perbesaran 13. Nah, ini merupakan dari pengaturannya. Dari shapefile batas administrasi bisa diatur, yaitu misalnya color-nya orange dengan besar 3 dan opacity 0,9. Kemudian juga dalam pop-up-nya diatur, karena ketika tampilannya di refresh itu nanti bisa langsung menampilkan perbesaran yang diinginkan. Kemudian untuk memasukkan data tersebut, sebelumnya dari data Excel itu kemudian dimasukkan ke dalam GeoGIS. Nah, dalam GeoGIS ini dikonversi ke dalam GeoJSON. Nah, dalam GeoJSON tersebut nanti kemudian masuk ke dalam aset. Nah, dalam aset tersebut kemudian dipanggil dan dapat tertampil pada WebGIS. Untuk tampilan peta yang kedua yaitu menampilkan atau terhubung dalam kategori jalan tadi. Nah, jalannya itu yang ditampilkan berupa admin, kemudian ditambahkan dengan jalan. Nah, jalannya juga diatur, yaitu color-nya red. Kemudian pop-up-nya juga diatur. Nah, di sini untuk datanya yang dipanggil itu ada dua, yaitu Desa Mayudan itu merupakan batas admin dan Jalan Mayudan. Kemudian untuk map yang ketiga, yaitu
map berupa titik dari persebaran pautnya. Nah, di sini menggunakan zoom-nya 18, kemudian untuk data yang digunakan berupa aset titik paut.json. Nah, untuk melakukan running dari program WebGIS ini memerlukan SAM yang harus diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian dapat tertampil seperti ini, atau cara memanggilnya yaitu dengan cara mengetikkan localhost, kemudian melakukan deskripsi penyimpanannya, kemudian dilanjutkan dengan nama filenya. Ini merupakan tampilan dari WebGIS yang telah dibuat. Nah, pada bagian atas di sini terdapat bar dengan 3 button. Button yang pertama data, map collection, dan add data. Nah, data di sini ketika dilakukan diklik, maka akan langsung mengarah kepada Google Drive yang berisi data-data yang digunakan. Nah, di sini juga dapat diakses untuk dilakukan download data. Kemudian di sini juga terdapat button map collection. Nah, ini merupakan map collection yaitu contoh dari penggunaan datanya. Misalkan titik ini merupakan KB Tunas Pertiwi, kemudian ini paut SPS Dahlia, dan lain sebagainya. Dan untuk add data di sini juga merujuk pada Google Drive dengan tujuan button tersebut digunakan untuk menambahkan data yang sekiranya kurang dalam pembuatan ini. Misalnya ditambahkan titik dari paut yang belum ada gitu. Kemudian untuk di atas ini terdapat judul sebaran paut Mayudan. Kemudian yang pertama tadi menampilkan save file batas administrasi. Save file ini berisi tentang batas desa, jalan, dan titik persebaran paut yang ada pada Kapanewon Mayudan. Nah, untuk dapat menggunakan save file dapat memilih tombol di bawah. Batas desa Mayudan ketika diklik juga langsung terhubung dalam Google Drive. Begitu juga batas kecamatan dan save file Kabupaten Sleman. Nah, untuk itu, untuk contoh penggunaan datanya, ketika diklik, ini terdapat sebaran paut HTML ini yang dapat diunduh dan dijalankan pada device masing-masing. Kemudian untuk save file jalan kurang lebih juga seperti itu. Save file ini berisi tentang jenis-jenis jalan dan titik persebaran paut dalam Kapanewon Mayudan. Nah, untuk mendapatkan save file yang digunakan di sini itu dapat memilih Jalan Mayudan atau button Jalan Mayudan. Kemudian juga contoh penggunaan datanya juga dapat diunduh. Kemudian untuk kategori yang terakhir yaitu save file titik paut. Nah, di sini terdapat beberapa titik paut. Save file ini berisi tentang titik persebaran paut yang ada di Kapanewon Mayudan. Nah, ini merupakan perolehan atau untuk memperoleh titik paut Mayudan untuk digunakan lebih lanjut. Nah, ini untuk petanya, ketika diklik buttonnya, maka akan memperoleh atau menampilkan nomor, terus nama sekolah, kemudian koordinat dan alamatnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari persebarannya. Kemudian untuk contoh penggunaan datanya, nah ini merupakan dari marker cluster, contoh penggunaan dari atau contoh lain dari penggunaan titik persebaran paut yang ada pada Kapanewon Mayudan. Nah, ini ketika zoom out, maka yang ditampilkan hanya sedikit. Titik yang ditampilkan hanya sedikit karena titik yang berdekatan akan menjadi satu kesatuan. Kemudian ketika dilakukan zoom in, maka titiknya akan terlihat, titik lain akan terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dapat melakukan search, misalnya Mayudan. Nah, di sini merupakan Mayudan. Kemudian misalnya ketika akan melakukan rute, ini juga bisa, misalnya dari Jakarta
kemudian mau dan Sleman. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini rutenya. Kemudian ketika di back. Nah, untuk memudahkan dalam pencarian data, karena ketika WebGIS ini ditampilkan, maka akan tertunjuk dalam halaman utama itu, yaitu yang sudah diatur tadi berupa card yang berfungsi dalam memudahkan WebGIS atau perolehan datanya. Nah, di sini card-nya berisi titik paut Moyudan, jaringan jalan, dan batas administrasi. Nah, di sini terdapat tombol download. Ketika diklik, maka akan langsung mengarah ke Google Drive. Nah, terus bagian bawah terdapat nama dari pembuatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.